Hai guys, welcome back at my YouTube channel. Kembali lagi sama gue Nilam. Di video kali ini gue mau curhat-curhat lagi. Di curhat part 3 ini gue mau menceritakan gimana sih drama-drama gue sebelum akhirnya melahirkan Kiandra. Seperti yang telah kalian ketahui, dari awal kehamilan Dokter Adi udah menyarankan gue untuk bersalin secara sesar. Kenapa? Yaitu karena untuk sekalian ngangkat miom gue ini yang masih ada. Karena sampai hamil 9 bulan miom gue itu masih bersarang di dalam sana. Kalau untuk kistanya sendiri kan pas hamil 4 bulan tuh udah hilang sendiri gitu kan. Nah jadi ini difokusin untuk pengangkatan miom. Jadi daripada gue operasi 2 kali ya kan, lebih baik ya udah sekalian sesar. Jadi habis operasi sesar, operasi pengangkatan miom gitu. Nah, akhirnya setelah dirujuk ke rumah sakit nih sama dokter Adi, gue dirujuk ke dokter Neti. Di dokter Neti juga akhirnya menentukan jadwal kapan gue bisa operasi. Nah, dari dokter Neti sendiri dikasih jadwal itu untuk operasi itu hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 jam 11 siang. Dan sebelum operasi itu gue disuruh puasa selama 6 jam. Dan sampai di rumah sakit itu maksimal 2 jam sebelum operasi. Artinya jam 9 pagi gue harus udah standby di rumah sakit. Nah, pas hari H nih, Kamis 20 Desember 2018, gue udah standby di rumah sakit itu jam setengah 9. Karena kan harus urus surat-surat gitu kan, dokumen-dokumen gitu, administrasinya gitu. Setengah 9 dari rumah sakit nih, udah nunggu di lobi, udah duduk cantik gitu kan. Nah setelah suami gue udah selesai urus dokumen-dokumen, ya udah kita nunggu aja tuh di lobi. Emang saat itu tuh rumah sakit penuh banget, ya namanya juga rumah sakit bersalin dan rumah sakit hiburan anak juga kan. Nah udah nih, udah nunggu, tunggu kok nggak dipanggil-panggil gitu. Ya kita masih sabar aja gitu. Karena gue sama suami gue itu sama sekali nggak ngerti, nggak tahu prosedurnya tuh gimana seorang sebelum melahirkan, orang sebelum persalinan secara sesar tuh nggak tahu kayak gimana. Jadi ya udah kita nunggu aja, nunggu sampai dipanggil. Akhirnya kita nunggu tuh sampai jam 11. Kok jam 11 harusnya gue udah operasi nih, harusnya gue udah sesar nih. Kok masih di lobi, kok belum dipanggil-panggil gitu kan. Akhirnya suami gue tanya nih ke bagian resepsionis, ke bagian informasi, tanya gitu, Mbak ini istri saya ada jadwal sesar sama dokter Neti, katanya sih hari Kamis 20 Desember jam 11, tapi kok ini udah jam 11 istri saya belum dipanggil-panggil ya, ini harusnya kemana, harusnya kayak gimana gitu prosedurnya gitu. Nah ternyata dari bagian informasi itu cuma bilang ya udah Pak tunggu aja karena hari ini jadwal sesar yang dipegang sama dokter Neti itu banyak, hampir 20-an orang gitu katanya. Nggak cuma dokter Neti sih, jadi tuh waktu itu ada 2 dokter, dokter Neti sama dokter Yusuf, dan katanya total pasiennya itu tuh sekitar 20-an ibu hamil gitu yang harus disesar. Ya udah akhirnya ya udah nunggu, balik lagi lah suami gue yang suruh nunggu katanya gitu. Oh ya udah, karena sama-sama blow on, sama-sama nggak tahu kan harus kayak gimana, dan cuman berdua doang nanya, cuma disuruh nunggu, ya udah kita nunggu aja. Udah jam 12 nih, udah jam 12 kok nggak dipanggil-panggil juga gitu. Kalian tahu kan ibu hamil 9 bulan tuh kalau lapar tuh gimana? Nah ini gue udah puasa guys dari jam 5 subuh. Nah udah jam 12 siang belum makan juga. Gimana gak emosi ya kan? Yang tadinya udah excited banget pengen operasi, pengen sesar, sampai yang aduh nih kapan sih operasinya, gue udah lapar, pengen makan gitu. Kira jam 12 juga belum dipanggil juga nih gue. Terus hampir jam 1 siang
baru tuh nama gue dipanggil Ibu Eka gitu. Nah terus datanglah tuh suster-suster, ada 2 atau 3 suster gitu, bawa tempat tiduran rumah sakit yang ada rodanya, nggak tahu namanya apa. Gue disuruh naik tuh ke situ, ibu naik ke sini gitu, kita antar ke ruang tunggu gitu. Oh ya udah, kira naik. Terus di situ gue juga disuruh lepas perhiasan gitu, karena katanya kalau masuk ruang operasi nggak boleh ada logam-logam gitu kan yang kita pakai. Nah pas mau masuk ruang tunggu ruang tunggu buat dioperasi, suami gue masih ikut tuh, masih naik terus kayak aduh deg-degan mau operasi gitu kan, udah yang aduh gimana nih, takut gitu. Terus udah sampai ruang tunggu gitu, di ruangan ada 3 tempat tidur nih, ada 3 bed yang gue udah kasih nih, pojok kanan pojok kiri, tinggal di tengah. Nah itu kayaknya buat gue. Nah bener aja sama susternya dibilangin, ibu nanti sus ada suster kan bawa kayak baju pasien gitu, bu tolong diganti pakai baju ini ya gitu. Terus nanti baju-bajunya taruh di sini aja gitu, atau nggak kasih suaminya. Terus udah gue ganti baju ke toilet, kamar mandi, lepas semuanya, cuma pakai baju pasien doang. Bener aja, gue itu nunggu di bed yang di tengah gitu. Nah di situ suami gue nggak boleh lama-lama, disuruh turun lagi gitu, karena di situ gue nunggu operasi gitu kan. Oh ya udah, suami gue turun lah, tinggallah gue sendiri di antara 2 bed dengan dibatasin oleh hordeng itu. Bingung kan mau ngapain, mati gaya, nggak ada handphone juga, bingung mau ngapain gitu, lapar gitu, nggak ada teman ngobrol, nggak ada handphone, nggak ada bisa yang dikerjain, nggak ada yang bisa dilakuin gitu. Nah nggak lama datang deh nih suster, nggak tahu bidan lah, cek kandungan gitu, detak jantung gitu kan. Dah diem lagi nunggu, bingung mau ngapain, mati gaya. Terus nggak lama datang lagi nih suster atau bidan, nginfus. Udah diinfus, pasang infus. Terus habis itu dimantuk tuh tes alergi tuh, sumpah sakit banget guys, tes alergi. Udah nunggu gitu, nggak tahu tuh nunggu berapa lama. Nunggu lagi, datang lagi suster bidan, cek lagi. Nah katanya di situ HB gue itu kurang, HB gue itu masih rendah, dan gue harus harus ditransfusi darah 1 kantong. Nah, sambil nunggu jadwal operasi, akhirnya gue transfusi darah 1 kantong. Udah ditransfusi, sambil nunggu, akhirnya ketiduran. Tidur bangun-bangun pas denger suara azan. Gue nggak tahu nih azan apa, azan asar atau azan maghrib, gue nggak tahu. Ternyata itu adalah azan maghrib. Gila, lumayan banget kan gue tidur. Nah azan maghrib gitu. Ini azan apa gitu kan dalam hati. Nah ternyata nggak lama hordeng gue dibuka nih sama pasien sebelah, krek gitu. Terus dia nanya, mbak lama banget ya, dia ngomong nih ke gue, mbak lama banget ya, kata dia gitu. Iya lama, ini azan asar apa azan maghrib, gue bilang gitu. Udah azan maghrib, azan maghrib gue belum dioperasi juga, kata gue gitu. Iya dari tadi aku tidur, kata dia gitu. Ya sama, gue juga tidur dari tadi, nggak ngerasa gitu kan. Iya udah lapar banget, dia bilang gitu. Sama, gue juga lapar, ya kayak nggak tahu mau ngomong apa gitu. Terus gue akhirnya nanya nih, mbak emang jadwal sesarnya tadinya jam berapa gitu. Kata dokter itu sih jam 11, tapi sampai sekarang belum disesar juga, kata dia. Lah sama dong, gue bilang gitu. Gue juga tadinya katanya jam 11, tapi sampai sekarang kok sampai maghrib belum disesar juga, kata gue gitu. Ya udah tunggu aja, terus ya udahlah ngobrol. Akhirnya azan Isya juga belum tuh disesar juga, lama banget. Lapar, nggak makan apa-apaan, aus juga. Udah azan Isya, terus udah ngobrol lagi, tidur. Nah setiap ngobrol tuh paling kayak, jadi tuh ruangan kita tunggu itu tuh ada di antara ruangan bersalin normal sama ruangan operasi. Jadi tuh ruangan kita kayak di tengah-tengah gitu. Sambil nunggu jadwal di operasi, kadang denger bunyi kayak suara-suara detak jantung gitu kan, tit, bikin degan. Kadang juga ada yang
denger orang persalinan normal kayak yang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, nggak kuat. Terus dokternya ada yang ayo ibu kuat, ayo ibu kuat. Terus ada lagi nih orang tuanya atau istrinya atau saudaranya yang ngomong istighfar, kamu kuat. Nah itu kan bikin gue ngedown kan. Jadi ya udah lebih baik tidur aja gitu daripada denger yang kayak gitu bikin deg-degan gitu kan. Tapi tiap ada yang melahirkan normal nih kayak yang udah perjuangan gitu kan, teriak-teriak apa segala macam, terus akhirnya suara bayinya keluar kan, itu tuh gue yang berucap syukur, alhamdulillah akhirnya lahir juga gitu kan. Oke, daripada denger kayak gitu mendingan gue tidur aja gitu. Habis ngobrol tidur, ya udah sama sebelah yang itu aja. Sedangkan sebelah yang satu lagi tuh anteng-anteng aja, nggak ngomong nggak apa, nggak ngerti dia ngapain, entah dia bu handphone tak apa, jadi anteng. Jadi ya udah gitu, gue cuma sama sebelah aja ngobrol tidur. Terus akhirnya tidur, terus dibangunin nih sama suster, Bu Eka ayo bu bangun sebentar lagi gilirannya gitu kan. Oh iya sus gitu. Ya udah nunggu bengong gitu kan, lapar, aus gitu. Udah malam, nggak tahu udah jam berapa, gue nggak tahu karena nggak ada jam. Terus akhirnya dipanggil sama suster, ayo ibu Eka gitu. Oh iya. Pas lagi didorong menuju ruang operasi, gue nanya nih sama si suster, sus jam berapa sus sekarang, gue bilang gitu. Jam 12 malam. Hah? Jam 12 malam? Gue bilang. Iya bu, jam 12 malam. Lama banget sus, ini saya baru mau disesar tengah malam, gue bilang. Iya, berarti jatuhnya tanggal 21 dong, gue bilang. Iya, abis banyak banget tuh pasiennya hari ini katanya. Oh ya udah, nggak bisa berkata-kata lagi kan. Akhirnya udah masuklah ruang operasi, dingin lah gitu, ruang operasi dingin. Banyak dokter, banyak alat-alat, lampu terang benderang kan. Ya udah, terus disuntik anestesi di belakang kan, disuntik anestesi. Kata orang-orang tuh suntik anestesi sakit banget, tapi menurut gue di mantuk itu, di tes alergi tuh lebih sakit daripada anestesi sih kalau menurut gue. Ya udah akhirnya disuntik anestesi, disambil diajak ngobrol gitu kan sama suster-susternya. Terus dibius juga, biusnya tuh bius paru gitu kan. Ya udah akhirnya tuh kayak kaki gue tuh kayak yang kesemutan sampai gak bisa gerak gitu, tau gak sih? Iya, sampai kesemutan yang gak bisa gerak gitu. Nah itu tuh katanya udah dibius, udah kebal gitu kan, cuma separuh. Akhirnya ya udah, dokter nanti bilang operasi dimulai ya gitu. Ya udah operasi dimulai, dan itu depan gue udah ada jam, dan jam menunjukkan pukul 12 lebih 10 gitu lah. Di operasi seset kan 3 kali gitu. 1 seset ya bu gitu. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Itu berasa kita diseset tuh berasa, cuman emang gak sakit, cuman berasa kayak disentuh 3 kali gitu sama sesuatu perutnya. Ya udah, terus dioperasi, tangan gue kanan kiri kan kayak yang satu buat detak jantung apa gimana gitu, yang satu terus apa gitu, pengen nggak bisa gerak, udah begini. Terus ada dengar suara setelin musik gitu kan, setelin musik. Ya kalau lagunya gue tahu gue nyanyi, kalau lagunya nggak tahu ya gue bengong aja gitu. Aduh nih kapan kelarnya gitu kan. Kayaknya tuh 15 menit lama banget untuk operasi yang pertama. Terus nggak ada yang ngajak ngobrol juga gitu. Terus pas lagi operasi kan ditutupin kayak hordeng gitu kan separuh. Nah hordengnya guanya itu kurang turun, jadi tuh pas tali pusar diangkat tuh kelihatan kan, seret. Gue shock dong, gue kira itu usus gue. Usus, gue ngomong gitu. Terus langsung pas susternya denger akhirnya ya udah tempat tidur gue tuh di kebelakangnya lagi, terus langsung ngomong bukan usus bu, itu tali pusar katanya gitu. Oh tali pusar, gue bilang.